Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fitri Mariani Sirait, NIM 1812030554, Prodi PGSD semester 6, Universitas Evarina. Di video kali ini, saya ingin menjawab ujian akhir semester mata kuliah IPS kelas lanjut. Soal yang pertama yaitu, bagaimana membangun saluran distribusi dan apa jenis-jenis saluran distribusi. Cara untuk membangun saluran distribusi Anda bisa lakukan dengan mengumpulkan data, seleksi distribusi, potensial, reliabilitas, pembayaran antisipasi risiko, supporting programs, dan perjanjian resmi. Jenis-jenis saluran distribusi langsung ke produsen, ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi produsen ke pecer, lalu konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi produsen ke pedagang besar, ke pecer, lalu ke konsumen. Yang keempat, saluran distribusi produsen ke agen, ke pecer, lalu ke konsumen. Yang kelima, saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, dan ke pecer, dan ke konsumen. Soal yang kedua adalah bagaimana reform agraria dan perwujudan kedaulatan pangan. Reform agraria adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, pengusahaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah susunan masyarakat warisan stel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata. Dan perwujudan kedaulatan pangan masyarakat adanya kondisi agraria dan pengolahan kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, yang berkeadilan dan berkelanjutan serta dengan upaya menata ulang pedesaan sehingga lebih demokratis dan mengutamakan kepentingan desa sebagai kawasan utama pertanian dan petani sebagai rakyat desa yang berperan pokok dalam menyediakan aneka sumber daya bagi tercapai kedaulatan pangan. Kemudian soal yang ketiga adalah upaya guru sebagai upaya pembangunan karakter bangsa atau national character building. Adalah sebagai pendidik, guru merupakan teladan peraturan dan tokoh yang akan didefinisikan oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk mengendalikan diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kementerian, dan kedisiplinan. Guru harus disiplin dalam menaati semua peraturan dan ketentuan perundangan serta tata tertib dan kode etik jabatan guru. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Agar sekolah bisa berjalan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan dan wewenang serta kesempatan untuk mengelola sendiri potensi dirinya sesuai kondisi-kondisi objektif di mana dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi pendidikan. Jelaskan faktor-faktor penyebab kekurangberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, antara lain karena strategi pembangunan pendidikan selama ini bersifat input oriented serta pengelolaan pendidikan yang sentralisasi dan mikro oriented, di mana semua diatur oleh birokras di tingkat pusat. Agar sekolah bisa berjalan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan dan wewenang serta kesempatan untuk mengelola sendiri potensi-potensi diri sesuai kondisi-kondisi objektif di dalamnya dan sejalan dengan kebijakan pemerintahan mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi pendidikan. Jadi, desentralisasi pendidikan di sini adalah penyerahan wewenang secara luas untuk pendidik, memberikan otonomi pendidik yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Selanjutnya soal yang terakhir, nomor 5. Apa sajakah macam-macam media pembelajaran IPS? Macam-macam
macam media pembelajaran IPS yaitu 1. Media gambar, media multimedia. 3. Media konkret yaitu suasana lingkungan sosial yang nyata seperti bangunan. Kriteria penilaian media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Sekian hasil jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah IPS kelas lanjut yang dibimbing oleh Ibu Vika Auliananda SPD MPD. Sekian dan terima kasih.